Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudara kan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di video sebelumnya saya sudah berulang kali membahas tentang antikristus, ya, yang mana inti ajaran antikristus adalah menolak Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Saudara kan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menjadi ikon yang sangat fenomenal, yaitu ikon tentang antikristus, yaitu angka 666. Nah, pada video ini saya akan membahas apakah makna dari arti 66. Ya, angka 666 dibahas di kitab Wahyu 13 ayat 18. Dikatakan di sana yang penting ialah hikmat. Jadi, untuk memahami 666 ini kita memerlukan hikmat. Hikmat ini adalah berasal dari Allah sendiri, dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah 666 ini? Dikatakan di Wahyu 13 ayat 18, angka tersebut adalah bilangan manusia. Ya, angka 6 adalah angka manusia. Sedangkan angka 3 adalah angka Allah, angka Tritunggal. Jadi 666 itu menggambarkan manusia. Sebelum kita membahas 666, kita harus memahami kitab Wahyu ini ditulis dengan makna yang tersembunyi, yaitu dengan penuh simbol-simbol. Jadi Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu itu penuh dengan makna-makna yang terkandung dalam simbol-simbol. Jadi kita tidak bisa mengartikan atau memaknai ayat-ayat dalam kitab Wahyu itu dengan literal, dengan apa adanya. Jadi kita harus memahami. Jadi 666 ini adalah angka manusia. Jadi 666 ini bukanlah chip, bukanlah sesuatu yang ditanamkan seperti makna-makna yang dikabarkan oleh para pendeta-pendeta selama ini, ya. Banyak pendeta yang mengaitkan 666 ini dengan chip, sehingga pada saat corona kemarin, yaitu mengenai vaksin corona kemarin, banyak pendeta-pendeta yang mengartikan bahwa 666 ini adalah pemasangan chip pada manusia melalui vaksin. Itu adalah hal yang keliru, karena 666 ini adalah lambang atau simbol atau suatu pertanda bahwa 666 ini menggambarkan manusia. Nah, kenapa harus 3 kali diulang angka 6? Itu adalah menggambarkan Tritunggal, karena Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, Trinitas, 3 dalam 1. Jadi 666 ini menggambarkan manusia yang ingin menjadi Allah, manusia yang ingin menjadi Tuhan. Itulah antikris. Jadi saudara kan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti akan ada Mesias palsu. Nah, Kristus inilah Mesias palsu. Dia akan datang menjadi seorang manusia yang mengadakan banyak mukjizat, banyak tanda-tanda yang luar biasa. Bisa kita baca dari Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu, ya. Itu adalah tanda-tanda mukjizat. Kenapa? Karena kita tahu di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa antikristus itu adalah sang pendusta itu, ya. Yang mana sang pendusta adalah iblis. Yohanes 8:44 dikatakan dia adalah bapa segala dusta. Jadi iblis ini punya kuasa, dia bisa mengadakan mukjizat, dia bisa mengadakan suatu tanda-tanda ajaib yang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ingat, antikristus menolak Yesus, dia plagiat, dia selalu meniru apa yang dilakukan Allah. Seperti 666, dia melakukan peniruan bahwa angka 6 diulang 3 kali itu menyatakan
bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, padahal dia adalah pendusta, dia adalah palsu. Jadi makna 666 ini adalah makna yang tersirat, bukanlah chip atau simbol yang dikatakan oleh penafsir-penafsir Wahyu selama ini. Jadi kita harus paham saudara ya, bahwa kitab Wahyu itu penuh dengan simbol. Jadi kita harus memiliki hikmat. Dikatakan Wahyu 13:18 tadi, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, ya. Jadi binatang itu menggambarkan nabi-nabi palsu. Dari ayat 11 sampai 18 itu nabi-nabi palsu. Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa antikris atau sang pendusta itu menciptakan atau mengutus banyak nabi-nabi palsu untuk menyesatkan manusia. Jadi 666 itu adalah gambaran manusia-manusia yang disesatkan oleh antikristus untuk menjaring banyak manusia-manusia lain untuk percaya kepada antikristus, bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan menurut mereka, karena antikristus ini akan mengadakan mukjizat. Dan memang kitab Wahyu mencatat bahwa ketika kedatangan antikristus untuk pertama kalinya di dunia nanti, yaitu zaman 3,5 tahun, dia itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Bahkan manusia-manusia yang melihat tanda-tandanya, melihat mukjizat-mukjizatnya akan percaya bahwa dia adalah Mesias, padahal dia adalah Mesias palsu. Jadi itulah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makna 666 itu bukanlah simbol yang ditulis di tangan atau di dahi, atau bukanlah chip yang dipasang di dalam tangan atau di dalam dahi, tetapi itu adalah makna dari seorang manusia yang menganggap dirinya Allah. Manusia ini adalah antikristus yang datang nanti pada akhir zaman, pada saat pemerintahan 3,5 tahun oleh antikristus. Dia akan mengatakan bahwa dialah Mesias, dialah juru selamat dunia. Makanya pemerintahan seluruh bangsa-bangsa akan ada di bawah kakinya selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Itulah dia makna 666. Jadi saudaraku, jangan kita gampang terprovokasi oleh ajaran-ajaran sesat ya. Pada saat corona kemarin heboh, banyak pendeta-pendeta yang menolak vaksin corona itu karena di dalam vaksin itu adalah chip yang dipasang untuk memeteraikan orang-orang kepada antikristus. Itu adalah penyesatan yang juga berasal dari antikristus sendiri. Jadi kita harus memahami saudara. Nah, jadi masalah dipasang di tangan dan di dahi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Tetapi yang jelas pada video ini saya mau mengatakan bahwa 666 itu jangan dimaknai secara literal, jangan dimaknai dengan secara langsung, tetapi 666 itu adalah simbol yang dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk menggambarkan bahwa antikristus itu akan datang sebagai manusia dan dia meniru Yesus untuk mengadakan banyak mukjizat supaya banyak manusia yang tersesat, dan mengatakan bahwa dialah adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh manusia selama ini. Padahal dia adalah Mesias palsu, dia adalah pendusta itu, dialah yang menentang Kristus sehingga namanya adalah antikristus. Jadi terima kasih saudara, kiranya penjelasan saya pada video ini bisa mencerahkan, bisa membuat kita semakin mengenal kebenaran. Sekali lagi saya katakan, antikristus itu menyangkal Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Antikristus itu menciptakan banyak nabi-nabi palsu untuk menyesatkan seluruh dunia, dan dia digambarkan Rasul Yohanes sebagai manusia yang mencoba menjadi Allah. Dia digambarkan Rasul Yohanes sebagai manusia yang meniru-niru Tritunggal, meniru Allah yang sejati, Allah yang kudus, Allah yang benar-benar Allah, dan dia adalah Allah palsu yang dibawa untuk menyesatkan semua manusia. Terima kasih saudara, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus.